Jemaat Tuhan, Shalom. Kami menyapa Jemaat Tuhan lagi dengan ucapan syukur. Seperti yang Bapak Ibu dan Saudara semua lihat di belakang saya adalah bagian atau proses renovasi gedung gereja kita, khususnya di area pelayanan kategorial. Harapannya setelah melalui proses ini, gedung di belakang ini atau ruangan di belakang ini bukan hanya lebih indah, lebih cantik secara estetika, tetapi juga lebih berfungsi secara kemanfaatan. Kita bisa melayani dengan lebih baik lagi, ada ruang-ruang kelas yang dibangun, ada hal yang lebih baik yang kita bisa berikan kepada jemaat Tuhan. Saya membayangkan juga dengan kehidupan rohani kita. Ketika gedung harus direnovasi supaya semakin baik, semakin indah, semakin bermanfaat, kapasitasnya lebih besar. Bagaimana dengan kehidupan kita? Tentu Tuhan juga ingin supaya kehidupan kita semakin baik, semakin indah, kapasitas kita semakin besar, sehingga hidup kita semakin bermanfaat. Pagi hari ini izinkan saya menyampaikan sebuah renungan dengan judul bagaimana supaya manusia rohaniah kita semakin indah di hadapan Tuhan. Yeremia pasal 18 ayat 1-4 saya ingin bacakan buat kita semua. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya." Firman Tuhan ini bicara tentang situasi dan keadaan dari umat Israel pada waktu Yeremia menjadi nabi. Pada waktu itu umat sedang lesu secara kerohanian, umat sedang berpaling dari Tuhan, ada di antara umat yang sedang bertekun di dalam dosa, ada di antara umat yang juga hidup di dalam ketidaktaatan, mereka malas beribadah, mereka melalaikan belas kasihan dan juga berbagai tuntutan dan juga tuntunan untuk hidup sebagai umat Allah. Dalam situasi itu, Yeremia diajar oleh Tuhan untuk menyampaikan firman dan pesan kepada umat melalui sebuah pelajaran nyata, yaitu melalui pekerjaan dan kehidupan dari si tukang periuk atau penjunan. Di sana Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan ingin supaya umatnya itu hidup berkenan, indah, baik di hadapan Tuhan. Tentu saja ini berkaitan dengan kerohanian atau manusia iman dari umat Tuhan. Bagaimana caranya? Dikatakan di sana ada sebuah pelajaran yang Yeremia petik ketika bejana itu yang dibentuk di atas pelarikan itu rusak, tidak sesuai dengan desain awal. Dikatakan di sana sang penjunan itu mengerjakan kembali. Mengerjakan kembali. Yang menarik adalah di dalam bahasa aslinya menggunakan kata asah. Asah itu adalah pekerjaan yang membentuk dari sesuatu yang A, kemudian dibentuk ulang sampai menjadi sesuatu yang B, yang lebih indah, yang lebih bermakna, yang lebih berkualitas. Demikian juga pelajaran di sini adalah supaya kehidupan manusia rohaniah kita semakin indah. Seringkali Tuhan mengizinkan sebuah proses di dalam kehidupan kita yang disebut dengan proses renovasi atau proses pemugaran di dalam kehidupan kita. Ada hal yang perlu dibongkar seperti bangunan di belakang saya. Ada hal yang perlu dicopot di dalam kehidupan kita seperti bangunan di belakang saya. Ada hal yang bahkan perlu dirobohkan, dihancurkan di dalam kehidupan kita untuk membuat kehidupan kita semakin baik, semakin kuat, dan semakin bermakna. Apa itu? Mungkin ini bicara tentang kebiasaan pola pikir kita yang lama yang perlu direnovasi. Ini mungkin bicara tentang tabiat kehidupan kita yang lama yang perlu direnovasi. Ini bicara mungkin tentang kehidupan kita dan keterikatan kita dengan dosa tertentu yang perlu dipotong dan dirobohkan. Sehingga seperti bejana yang rusak itu, di tangan Tuhan kehidupan kita semakin baik, semakin indah, semakin besar kapasitasnya, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan bekerja dengan cara merenovasi, memugar kehidupan kita dengan cara asah di dalam bahasa Ibrani. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk merelakan kehidupan kita. Kalau memang Tuhan ingin proses kehidupan kita menjadi lebih baik, biarlah kehendaknya saja yang terjadi. Mari kita berdoa jemaat yang terkasih. Terima kasih untuk kemurahan dan rahmat Tuhan, kami bersyukur
Karena di hari yang baru ini kami menikmati kebenaran-Mu. Ini hidup kami sebagai tanah liat di tangan-Mu yang berserah. Kiranya Tuhan memugar, merenovasi kehidupan kami untuk semakin indah di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.